Shalom keluarga Allah, manusia jasmani kita bisa makin lemah, tetapi manusia roh kita harus semakin kuat, makin dibaharui, makin besar, bahkan semakin perkasa. Inilah Revival News minggu ini. Setiap kesempatan memberikan persembahan bagi Tuhan selalu membawa sukacita ilahi yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengasihinya. Saudara dapat memberikan persembahan secara online atau non-tunai seperti bank transfer atau internet banking, PayPal, atau aplikasi dompet online. Informasi nomor rekening keluarga Allah Global selengkapnya dapat saudara baca di gbika.org/persembahan. Amplop dan kotak persembahan tetap gereja sediakan bagi saudara yang masih terkendala memberikan persembahan secara tunai. Persembahan yang diberikan dengan sukacita pasti menyenangkan hati Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib menghancurkan segala dosa dan kutuk, memberikan pengampunan dan keselamatan. Ikutilah perjamuan kudus dengan penuh syukur dan hormat 7 dan 8 Mei 2022 di setiap jam ibadah raya onsite di seluruh gereja lokal GBI Keluarga Allah dan ibadah raya online di gbika.org/live. Bagi yang mengikuti secara online, persiapkan roti tawar dan sirup anggur atau sejenisnya. Mari terus berakar lebih dalam dan berbuah lebih banyak, dan mau terus diperlengkapi untuk menjadi murid Kristus yang berdampak bagi kerajaan Allah, dengan mengikuti Sekolah Orientasi Melayani atau SOM secara onsite. Kelas baru Minggu 8 Mei 2022 jam 11 siang. Peserta terbatas hanya 15 siswa. Informasi dan pendaftaran 0813 9161 5553. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bagi saudara yang rindu dipakai Tuhan untuk menuai di ladangnya, kami undang untuk bergabung di Pelatihan KKS, Selasa 10 Mei 2022 jam 7 malam. Informasi dan pendaftaran 0851 7104 2268. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lebih fokus dengan perkara rohani, lebih intim dengan Roh Kudus, lebih mengerti kasih Bapa. Mari bergabung dalam kegerakan doa puasa massal 40 hari, 9 Mei sampai 17 Juni 2022. Dapatkan panduan doa puasa di gbika.org/doapuasa. Dalam rangka Hari Libur Nasional bersama tanggal 2 sampai 7 Mei 2022, Kantor Sekretariat libur. Pondok Daud, Mesbah doa pagi, ibadah Youth-Teens, dan doa puasa hanya diadakan secara online. Call Center Plus tetap melayani online 24 jam. Demikian Revival News minggu ini. Ambillah keputusan untuk bertumbuh dalam hikmat, urapan, kasih, dan anugerah, supaya manifestasi kasih Tuhan dilipat kali gandakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Spiritual upgrade, peningkatan rohani. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita bukan hanya pribadi yang punya roh, tapi kita adalah roh. Kita perlu merawat dan mengupgrade manusia roh kita lebih daripada manusia jasmani. Area manusia roh yang harus diupgrade: hikmat, urapan, kasih, anugerah. Kejar dan lakukan hal-hal yang bisa bertumbuh dalam favor Tuhan. Pertumbuhan luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Shalom keluarga Allah. Apa kabar hari ini? Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, kita mesti selalu berkata puji Tuhan. Selamat datang di ibadah Sabtu spesial keluarga Allah untuk kita semua. Baik yang saat ini ada di gedung ini, maupun Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah melalui daring dari Facebook maupun
YouTube, dari luar kota, luar pulau, luar negeri, maupun dari manapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur kalau saat ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Saat ini saya ingin bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah? Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara onsite dan hari ini merupakan pertama kali Bapak Ibu Saudara beribadah bersama dengan kami, mohon untuk bisa bangkit berdiri, lambai-lambaikan tangan. Mari silahkan bangkit berdiri, lambai-lambaikan tangan untuk memudahkan hamba-hamba Tuhan bisa melayani, menyambut Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah dan saat ini sedang mengikuti ibadah secara online, mohon untuk bisa mengisi formulir perkenalan dari kami dengan cara scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga bisa menghubungi call center plus GBI Keluarga Allah untuk kami boleh melayani Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah, selamat bergabung bersama dengan kami di ibadah di GBI Keluarga Allah. Ada pengumuman tambahan bahwa dalam rangka libur hari raya, seluruh kegiatan ibadah pada tanggal 2 sampai 7 yang biasanya dilakukan secara onsite akan dilakukan secara online saja, termasuk sekretariat. Tapi Bapak Ibu Saudara masih bisa mendapatkan pelayanan dari kami dengan cara menghubungi di call center plus Keluarga Allah. Doa puasa massal juga akan kita kembali adakan selama 40 hari mulai 9 Mei. Dan luar biasanya ibadah gerakan doa puasa ini diikuti oleh semua departemen di GBI Keluarga Allah, termasuk Kids Impact. Jadi ini saatnya Bapak Ibu Saudara pun bisa melatih anak, keponakan maupun cucu untuk bisa belajar untuk berdoa puasa. Mari ikuti gerakan ibadah gerakan doa puasa 40 hari ini. Saat ini kita akan berikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke nomor-nomor rekening gereja, ataupun juga Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu Saudara ke dalam amplop dan memasukkannya di kotak persembahan yang ada di depan gedung gereja. Untuk persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kami semua. Saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk mengucap syukur, untuk kami boleh membalas cinta kasih Tuhan dengan memberikan setiap persembahan yang akan kami berikan untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui persembahan ini Tuhan akan pakai persembahan kami benar-benar Tuhan untuk menjangkau jiwa sehingga banyak jiwa diselamatkan melalui persembahan ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah pada saat ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan kebetulan, tapi semua karena tuntunan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau begitu mengasihi mereka. Kau berikan kesembuhan buat yang saat ini sedang sakit. Tuhan berikan jalan keluar yang saat ini sedang memiliki jalan buntu. Bahkan Engkau begitu mengasihi mereka, biarkan mereka juga boleh tertanam, bertumbuh, berbuah untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini bersama dengan kami di gereja ini Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami pun rindu Tuhan semakin hari boleh semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami boleh bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, mari kita akan lanjutkan ibadah ini. Saya mohon untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan memuji-muji nama Tuhan dengan bersuka cita. Kita akan nyala api dalam hidup kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Bahkan sampai saat ini Tuhan selalu berjanji dan Dia selalu menepati. Seberapa banyak gereja Tuhan yang rindu menyembah Tuhan, lambai-lambaikan kedua tangan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah sukacita surga turun di tempat ini, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama. Yo. Mari menari-nari buat Tuhan kita.
hadirat-Mu Tuhan, dengan membawa hati kami, dengan membawa hidup kami menghampiri tahta-Mu Tuhan, dengan korban syukur, pujian dan penyembahan. Bahkan hidup kami Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu. Besar kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Inilah kami Bapa. Kami berikan hati kami berikan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda tempat kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patok-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda tempat kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patok-Mu. Sebab aku akan mengembang kanan dan kiri, menyatakan kebesaran-Mu. Keturunanku akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Kami hamba kepunyaan-Mu. Terima kasih Yesus. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda tempat kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patok-Mu. Sebab aku
Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba, aku percaya akan kedua tangan bersama. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Mari gereja Tuhan, serukan aku percaya. Dengan segenap hati, segenap jiwa. Benar Bapa, ajar kami. Sekali lagi gereja Tuhan, serukan aku percaya. Ya Bapa, Allah Roh Kudus, pada perjanjian-Mu, jadikan ku hamba milik, tetap setia, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Haleluya. Kami percaya, kami berserah. Haleluya. Haleluya. Kami angkat hati, kami
salin intim dengan Tuhan. Allah Roh Kudus, Kau di tempat ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu. Bangun tahta bagi-Mu, haleluya. Rindu Tuhan, rindu Tuhan. Haus akan-Mu Bapa, hanya senangkan hati-Mu, hanya memuja-Mu, hanya meninggikan nama-Mu. Segala hormat, segala pujian hanya mazmur bagi-Mu, hanya kemuliaan bagi-Mu. Kau yang layak disembah, disenangkan hati-Mu Bapa, disukakan hati-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari gereja Tuhan, angkat kedua tangan kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Angkat kedua tangan. Mari berbahasa roh bersama. Roh papa 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 para papa. Lawatan-Mu Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Kau hadir. Setiap hati yang haus Tuhan, setiap hati yang lapar Tuhan, Allah Roh Kudus Kau kenyangkan. Hadirat-Mu di tempat ini, kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Karena Kau suka akan penyembahan kami, karena Kau suka akan pribadi kami Tuhan. Sampai sesuatu terjadi di tempat ini, sampai sesuatu terjadi lewat hidup kami Tuhan. Lebih lagi Roh Kudus. Yes. Terus bergaul dengan Roh Kudus. Dipuaskan, dipuaskan. Rahataka masyaba, kita nahamaya oh, biarlah berkenan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Indah hadirat-Mu Tuhan. Kami suka hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan kita bersama. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, mukjizat terjadi sekali lagi gereja Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, terima lawatan Roh Kudus. Bekerjalah sekarang, karena kami percaya. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap. Kami percaya kuasa-Mu Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi. Lawatanmu penuhi hidupku, mukjizat. Berikan sorak-sorai yang terima mukjizat Tuhan. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah
Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, penuhi tempat-tempat yang dipakai ibadah dengan hadirat-Mu. Beri Tuhan pengurapan khusus, beri Tuhan zaman khusus, beri Tuhan sentuhan yang khusus, beri Tuhan lawatan yang khusus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan karya-Mu Roh Kudus, nyatakan kehadiran-Mu Tuhan, nyatakan Tuhan karya-Mu di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang maha kuasa, Engkau Tuhan yang nyata, Engkau Tuhan yang merawat kami umat-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kalah diberi kemenangan. Oh Tuhan, yang gagal diberi keberhasilan, yang mencari Tuhan menemukan Tuhan, yang meminta diberikannya pada saat ini. Yang kekurangan diberkati, berilah sentuhan ilahi, berilah zaman khusus Tuhan. Persiapkan setiap kami, persiapkan hati kami Tuhan. Mujizat-Mu Kau nyatakan, Kau berikan jawaban doa, Kau nyatakan, Kau berikan pengurapan yang khusus, Kau nyatakan, Kau berikan Tuhan. Kami bangga punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang nyata seperti Engkau Tuhan. Kedahsyatan-Mu Tuhan, oh sungguh-sungguh melanda setiap kami Tuhan. Kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali Tuhan, penuhilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu untuk mengajarkan pada setiap kami, untuk memberikan pewahyuan, untuk memberikan petunjuk bagi setiap kami. Bahkan rema yang daripada Tuhan, sehingga hidup kami dituntun oleh firman-Mu, hidup kami dituntun oleh rema-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau punya rencana yang luar biasa untuk saat-saat ini, supaya kami mencapai rema, supaya kami mencapai rencana-Mu Tuhan, supaya kami mencapai janji-Mu Tuhan. Dan kami boleh melihat karya-Mu yang dahsyat di tengah-tengah kami. Berkaryalah, berbicaralah hamba-Mu, kami siap untuk mendengarnya. Berilah telinga seorang murid, berilah hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami mendengar dan mengerti. Kami percaya dan melakukannya. Kami jadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman-Mu. Rencana-Mu terjadi dalam kehidupan kami, janji-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan berkarya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, teriakan haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan nyata. Beri tepuk tangan saudara, silakan duduk semuanya. Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Terima kasih pelayan presiden musik yang sudah melayani kita. Ya sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Siapa yang diberkati dengan hadirat Tuhan, beri tepuk tangannya lebih meriah saudara. Ya saudara yang ada di tempat ini, yang ikut online dimanapun berada. Ya saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah. Ibadah ini biarlah menjadi ibadah yang dahsyat, ibadah yang luar biasa. Datangkan kasih karunia ya yang di online ada di mana-mana, ya kota-kota, pulau-pulau, ya sampai di Irian, saudara, sampai di ya Amerika, Buffebo, sampai di juga Korea, Robert Joseph, Teguh, Farida dan lain-lain, saudara. Ya, saudara, kita akan awali dengarkan dulu video kesaksian yang sudah disediakan oleh media. Segera ditayangkan. Kejadian ini berawal di tahun 2021, beberapa bulan sebelum kelahiran anak kami yang keempat. Saat itu
kondisi ekonomi keluarga kami mengalami goncangan. Pekerjaan kami mengalami penurunan omset penjualan yang menyebabkan tabungan untuk rencana kelahiran anak kami yang keempat tinggal beberapa ratus ribu saja. Di saat yang sama juga kami juga tertipu sebuah investasi. Ayat Alkitab Mazmur 25 ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Saya tempelkan di atas meja kerja saya dan saya doakan secara profetik setiap hari. Karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, apalagi kelahiran harus dilakukan secara sesar, saya dengan berbesar hati menerima untuk melahirkan di rumah sakit umum menggunakan BPJS. Akhirnya anak kami yang keempat lahir dengan selamat dan kondisi yang baik. Setelah 2 minggu ternyata baby Sam kami harus dirawat di rumah sakit karena tidak mau minum susu dengan cukup dan membuat kondisi badannya semakin melemah. Dokter mendiagnosa baby Sam mengalami kebocoran jantung bawaan. Hal itu membuat hati kami benar-benar hancur. Kami sedih, tetapi kami tetap percaya berkat doa dari Bapak Obaja, Ibu Maria, almarhum Pastor Chandra Kodir dan Bu Esther, keluarga dan juga teman-teman di MNS yang mendoakan kesembuhan baby Sam kami dan juga pemulihan kondisi keuangan keluarga kami tetap kuat dan kami tetap sukacita untuk melayani Tuhan. Di saat itu Tuhan berkata kepada saya untuk menabur ke beberapa orang. Secara manusia bukan hal yang mudah untuk saya lakukan, tapi saya taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Suami juga selalu taat dengan memberikan perpuluhan setiap bulan. Hari Jumatnya, sungguh Tuhan mengadakan mukjizat yang tidak masuk akal bagi kami. Tuhan mendatangkan pembeli sangat banyak, sampai kami kewalahan. Dan itu berjalan sampai akhir bulan Desember. Sungguh awal Januari Tuhan datangkan kembali mukjizat yang tidak masuk akal bagi kami. Dan nominalnya 2 kali dari bulan Desember. Uang sekolah 3 anak selama 1 semester dan juga tagihan-tagihan yang saat itu tidak terpikirkan oleh kami dengan apa kami harus membayar. Tuhan benar-benar mengadakan mukjizat sehingga tagihan-tagihan terbayar, uang sekolah selama 1 semester lunas terbayar. Dan di bulan Januari itu juga saat kami membawa kontrol baby Jet Sam ke Rumah Sakit Karyadi, dokter mengatakan bahwa kondisi baby Sam baik, kondisi jantung baby Sam tidak mengkhawatirkan. Dokter tidak memberikan obat satupun untuk baby Sam. Puji Tuhan, kami sangat berbahagia. Tuhan Yesus sangat baik. Mari saudara-saudara tetap semangat untuk berdoa secara profetik, tetap imani, tetap setia beribadah di dalam gereja keluarga Allah. Tuhan Yesus tidak hanya mendengar, tapi Tuhan Yesus menolong saat itu. Haleluya, kesaksian yang luar biasa, saudara.
sekalipun mengalami masalah pekerjaan, keuangan, masalah sakit penyakit untuk anaknya, tapi akhirnya bisa mengalami terobosan Tuhan. Kalau saya perhatikan, kita bisa belajar dari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama, kita harus bertumbuh, saudara, dalam hati-hati investasi. Karena tadi dia akhirnya dimakan orang banyak katanya. Hati-hati, saudara. Lalu juga bertumbuh dalam iman. Iman jangan goyang sekalipun keadaan sudah terpuruk, saudara. Lalu juga bertumbuh dalam doa. Akhirnya bukan hanya doa biasa, doa profetik, saudara. Bertumbuh dalam menabur, dalam perpuluhan, tetap saja dalam segala keadaan. Dan ternyata luar biasa, Tuhan jawab doanya, mujizat terjadi. Tapi saya kira ada satu tadi, harus bertumbuh di dalam beberapa hal tadi. Nah, hari ini saudara, kita mulai masuk seri khotbah yang baru. Dan saya percaya ini akan bawa terobosan dalam hidup kita. Kalau kita bisa tangkap ya terobosan yang luar biasa. Yaitu temanya meningkatkan, saudara, meningkatkan rohani. Rohani kita perlu ditingkatkan. Spiritual upgrade, saudara. Ya, pertumbuhan luar biasa. Sehingga mengalami pertumbuhan yang luar biasa, saudara. Jadi yang pertama kita akan belajar upgrade manusia rohmu, saudara. Saya ulangi. Yang pertama apa, saudara? Upgrade apa, saudara? Manusia rohmu, saudara. Kita bukan hanya, saudara, punya roh, tapi sebenarnya kita adalah roh. Manusia itu gitu, saudara. Manusia punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Tapi kalau saya biasa dibalik aja, manusia itu punya roh malah ya. Punya jiwa, punya tubuh, saudara. Nah, itu luar biasa. Sebetulnya yang benar kita itu roh. Manusia kita itu yang benar, kita itu manusia roh. Yang punya jiwa, yang tinggal di dalam tubuh. Katakan supaya apa? Kita itu manusia roh. 1, 2, 3. Kita itu manusia roh yang memiliki jiwa. Yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh, saudara. Jadi ada yang luar biasa. Tubuh perlu dilatih, terus ditingkatkan keterampilannya, kemampuannya, saudara. Dalam melakukan segala sesuatu, jiwa kita perlu terus dikembangkan dalam kepandaian-kepandaian dan banyak hal. Tapi jangan lupa roh kita perlu terus ditingkatkan, terus ditumbuhkan, terus di-upgrade, saudara. Karena roh itu justru yang paling dahsyat, tidak terbatas. Tubuh punya kemampuannya, saudara, tapi kecil. Jiwa punya kemampuannya besar, saudara. Tapi roh punya kemampuan yang sangat besar. Bahkan dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Nah, itu satu yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, saudara. Dilahirkan dalam roh. Waktu kita, saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita dilahirkan baru. Itu dilahirkan di dalam roh, saudara. Maka roh Allah tinggal di dalam kita. Kita manusia roh, saudara. Iya, Kisah Rasul 7 ayat 59, 60. Sedang mereka yang melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah apa? Rohku, rohnya. Ya, kembali pada Tuhan. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Jadi waktu orang meninggal juga, saudara, tubuhnya itu hanya wadah saja. Kembali ke tanah, dari tanah kembali kepada tanah, saudara. Tapi roh, saudara, kembali pada Tuhan. Kita manusia waktu diciptakan, tubuh kita dari debu, saudara. Lalu dihembuskan nafas Allah, dihembuskan roh Allah, dihembuskan kehidupan kekal, saudara. Saat itulah tercipta jadi kita manusia, ada jiwanya, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi sekali lagi kita itu sebetulnya yang sesungguhnya itu manusia roh, punya jiwa tinggal dalam tubuh, dan roh itu, saudara, lebih penting daripada lahiriah kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, sebab itu yang kami tidak tabah hati, maksudnya sekalipun ngalami banyak masalah secara lahiriah, tetapi meskipun manusia lahirian kami
semakin merosot. Namun manusia batinnya kami, manusia roh kami diperbarui dari hari ke hari. Saudara, rohnya diperbarui dari hari ke hari. Tubuh kadang-kadang ya apalagi sudah umur bisa makin lemah, tapi roh itu terus bisa makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Dan itu luar biasa. Itu juga yang dilakukan oleh Paulus, membangun manusia batinianya, membangun manusia rohnya. Saudara, 2 Korintus 4 ayat 18 juga dikatakan oleh Paulus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Tidak hanya itu saja, saudara, melainkan yang tidak kelihatan. Saudara, itu roh, saudara. Karena yang kelihatan seperti sekarang saudara lihat saya lihat saudara adalah sementara. Ini cuma sementara, hidup dalam dunia saja. Paling Pama mungkin 100 tahun lagi ya. Ini sudah luar biasa. Tapi saudara, sedangkan yang tak kelihatan ada kekal. Bukan hanya 100 tahun di dunia, tapi masuk ya kembali ke akhirat, kembali ya ke surga, kekal, punya kehidupan kekal di dalam Tuhan, saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali, saudara. Ya lebih penting daripada yang kelihatan, tubuh kita. Lebih penting daripada ya otak kita, kepandaian kita. Semuanya penting ya saudara. Roh, jiwa, tubuh supaya baik-baik saja. Tubuh dipelihara dengan baik, sehat saudara. Terus belajar dengan baik, saudara, itu pandai. Tapi ada roh yang melampaui, yang tidak terbatas. Karena ada roh Allah yang tinggal di dalam roh kita, yang akan menolong kita, saudara. Jadi penting terus mengupgrade senantiasa. Di-upgrade senantiasa. Artinya apa? Ditingkatkan senantiasa. Ditingkatkan. Roh kita harus ditingkatkan, saudara. Waktu seorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dikatakan lahir baru. Itu bayi, saudara, secara rohani belum bisa apa-apa, belum punya kekuatan, saudara. Maka harus terus dipelihara, maka harus terus dirawat, maka terus harus dilatih, diajar supaya makin ya bertumbuh, makin bertumbuh, terus di-upgrade, saudara. Ya lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, baru dalam segala situasi tetap eksis, saudara. Lalu dalam segala hal tetap saja saudara eksis dan menjadi jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Kalau contoh yang sekarang, yang mudah lah HP saudara. Yang dulu pertama keluar HP besar gitu saudara. Ganti makin kecil-kecil saudara. Ya sekarang kalau sekarang dianggap HP jadul gitu saudara. Nah itu kalau tidak diupgrade ya itu saja, paling telepon, paling SMS itu sudah paling besar saudara. Tapi kalau di-upgrade saudara, bisa untuk ini, bisa untuk ini, bisa untuk ini. Luar biasa. Sekarang seperti semuanya itu ada di situ, saudara. Betul nggak, saudara? Sekarang semua data-data di situ, saudara. Catatan di situ, saudara. Password di situ, saudara. Semuanya sampai menjadi sesuatu yang sangat penting. Belum lama saya waktu di Jakarta pulang ketemu dengan satu jemaat pengusaha. Dia duduk, dia lihat saya juga masuk. Oke, dia langsung berdiri ngajak ngobrol saya. Sebentar ngobrol langsung balik tempat dia duduk, diambil dulu. Apanya yang diambil? HP-nya. Dan dia berkata, Pak, ternyata sekarang HP itu penting sekali ya. Lebih penting daripada dompetnya. Kalau dulu dia tidak boleh lupa dompetnya. Ada isi uangnya, ada KTP. Tapi dia sekarang HP lebih daripada dompetnya, saudara. Karena semua ada di situ. Mau uang di situ bisa, karena ada MC. Mau apa? Data pribadi ada, saudara. Tapi itu kalau di-upgrade, kalau nggak di-upgrade ya tetap saja ya HP jadul. Maka sekarang firman Tuhan sedang berkata upgrade. Sebetulnya semua ya keterampilanmu, upgrade kepandaianmu kalau engkau seorang pelajar. Tapi juga jangan lupa ada yang paling hebat, paling dahsyat, yang paling pasti bisa jawaban adalah rohmu. Kita manusia roh. Ya kalau kita upgrade bisa berjalan dengan Roh Kudus bersama-sama. Itu kedahsyatan. Itu luar biasa sekali. 2 Petrus 1 ayat 5 dan seterusnya. Justru karena itu kamu harus dengan apa? Kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh. Dikatakan kamu harus dengan sungguh-sungguh. Masih ditambah berusaha
Sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan. Nah, supaya ada pertambahan, supaya ada peningkatan. Ya kepada apa? Imannya harus makin bertumbuh. Makin bertumbuh. Enggak boleh imannya kecil. Dari dulu kecil terus. Dari dulu kecil. Enggak boleh. Makin bertumbuh. Itu sebabnya Tuhan berkata, engkau harus punya iman biji sesawi paling kecil. Tapi kalau ditanam, dirawat dengan baik dalam tanah hati kita, akan bertumbuh. Sama besarnya, lebih besar. Dan terus bertumbuh. Hanya bisa berbuah. Sampai saudara, ya burung bisa ada di situ. Harus bertumbuh. Saya ajak saudara cek. Iman saudara bertumbuh atau kerdil terus. Macet terus. Menakut terus. Ya berjuang sungguh-sungguh. Tambahkan pada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan persaudaraan. Dan kepada kasih persaudaraan, ya kasih akan semua orang. Ya sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan membuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Jadi di-upgrade siapapun. Sampai Yesus sendiri, saudara. Waktu dia dilahirkan sebagai manusia, dia Tuhan, saudara. Waktu bayi kecil yang gak bisa apa-apa. Perlu belajar. Ya, membaca, belajar firman, belajar banyak. Sampai kalau saudara baca, maka Yesus itu dari kecil makin bertumbuh tubuhnya. Makin bertumbuh hikmatnya. Makin bertumbuh rohaninya. Ada pertumbuhan karena memang ditingkatkan. Siapapun sama, kita juga sama. Sejak kecil gak bisa apa-apa. Sekarang terampil karena memang dilatih, ditingkatkan. Sekarang mulai pandai karena memang belajar. Sampai saudara ambil keputusan, anakku harus belajar. Ada enggak anakku mau sekolah boleh, enggak sekolah boleh, ada enggak orang tua seperti ini? Kalau ada mungkin gini, betul mas, harus sekolah, harus pergi. Tapi sekali lagi ada yang lebih penting seringkali lupa, yaitu roh kita. Di sini ada roh Allah yang siap menolong roh kita sehingga makin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sama sebetulnya semua sama kok. Ya saya mau tanya, punya anak, siapa yang punya anak? Coba angkat tangan. Jujur, punya anak ya. Ya kelas berapa? Anaknya kelas berapa? Ada enggak yang masih kecil? Yang kecil? Kelas berapa? TK. Senang anakmu terus TK atau harus besok naik lagi? Sampai kelas SD? Cukup SD? Oh enggak cukup. Terus ingin lagi meningkat SMP? Cukup SMP? Oh enggak cukup lagi. Lah mau apa? SMA? SMA enggak dilalui. Ya SMA dulu. SMA enggak cukup kuliah. Cukup S1. Anak itu kalau bisa bertumbuh. Lagi. Tapi orang tuanya kadang-kadang pandai nyuruh. Tapi dirinya sih macet gitu. Kadang-kadang aku jemaat. 1 tahun jemaat. 5 tahun jemaat. 10 tahun jemaat. Lah ya kerdil terus. Kadang-kadang gak cocok. Anaknya harus maju. Orang tuanya harus maju. Jangan jemaat terus. Jangan dilayani terus. Setuju saudara? Bertumbuh dalam skema perjalanan rohani. Jemaat bergabung ibadah raya, bergabung kelompok saya, bertumbuh, saudara dengar firman, bertumbuh, ikut som dan seterusnya, saudara akan maju. Kalau saudara punya usaha apapun, saudara punya restoran, jangan itu saudara, tidak bisa masak yang lain, jangan belajar, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan suatu desainnya dan macam-macam harus bertumbuh. Saudara jadi karyawan, jangan itu terus. Dari dulu ya terus OB terus, jangan belajar. Saudara, akhirnya bisa meningkat saudara. Semua itu kita. Tuhan ingin kita anaknya bertumbuh. Kita orang tua aja ingin anak Bapak di surga. Hari ini akan saya katakan pada semua, apapun keadaanmu,
sebagai karyawan, jangan karyawan di bawah terus. Boleh asal di bawah seperti biji sawi. Tapi Bapak di surga ingin saudara naik level, naik level, naik level, naik level, naik level. Terus saudara, ya tidak segala bidang kehidupanmu seperti sekolah. Saudara, kalau saudara punya usaha yang kecil makin besar, makin besar, makin besar. Punya satu tambah terus saudara, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi saudara. Betul saudara? Asal baik ya, bukan tamak saudara, bukan, untuk kebaikan. Bapak di surga pesan hari ini, upgrade. Ya, ya, apalagi rohmu. Rohani itu lebih daripada fisik kita. Roh itu lebih daripada kepandaian matematika. Kalau yang sudah namanya Tuhan, roh itu bersama Roh Kudus tanpa batas. Jadi upgrade saudara. Nah, dalam area apa saja kita harus mengupgrade roh kita saudara. Pertama, hikmat. Kita semakin bertambah dalam hikmat. Kalau saudara baca baik Tuhan Yesus, baik Yohanes Pembaptis, waktu saudara lihat kecilnya, makin bertumbuh tadi tubuhnya, makin bertumbuh hikmatnya. Itu senantiasa makin bertumbuh rohnya saudara. Amsal 1 ayat 1 sampai 5. Amsal Salomo bin Daud, anak Israel, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadi pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk membersihkan ya kecerdasan, memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ya, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian yang memperoleh bahan pertimbangan. Yang penting ini punya arti saudara. Terus meningkatkan hikmat, makin pandai, makin berhikmat, makin bijaksana, dan banyak. Dulunya nggak pandai, tapi harus terus berusaha meningkatkan padanya, harus terus belajar, harus terus berusaha. Di Alkitab ada banyak contoh, saudara. Misalnya lah Daniel, jadi orang yang luar biasa, paling bijaksana, lebih daripada pejabat yang lain. Bukan waktu lahir sudah pandai, tapi belajar, 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 kembangkan terus. Akhirnya dia punya kepandaian yang lebih daripada pejabat yang lain. Betul? Bisa. Lalu juga Yusuf sama, makin berhikmat, sampai dia juga lebih daripada semua orang berilmu di Mesir. Sehingga hidupnya juga diangkat oleh Tuhan. Hidupnya diangkat. Mungkin ada berapa, aku tidak butuh Tuhan tinggi-tinggi, keliru. Diangkat untuk jadi berkat. Diangkat untuk jadi berguna. Diangkat untuk dipakai oleh Tuhan. Hidupnya lebih bermanfaat. Hidupnya memuliakan Tuhan. Hidupnya berguna bagi kerajaan, bagi banyak orang. Salomo juga sama. Dulunya jadi raja aja dia ngomong, Tuhan ini tugasnya besar. Aku masih muda, nggak pengalaman, belum ngerti. Ya Bapak berikan hikmat. Dia berusaha untuk dapatkan hikmat, dapatkan sesuatu yang luar biasa. Sampai akhirnya dia dapatkan hikmat dari Tuhan. Dan saya percaya itu pun harus dikembangkan lagi. Dikembangkan lagi, dikembangkan lagi. Makin lama makin berhikmat, makin lama makin berhikmat. Sehingga sungguh-sungguh bisa melakukan hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Dia bisa membangun kerajaannya, sampai dalam kerajaannya tidak ada yang miskin. Karena hikmatnya yang luar biasa. Tepuk tangan yang mulia. Sajak jemaat juga praktekkan. Pertama dalam kehidupan saudara, bangun rumah tangga, belajar. Saudara bangun ya usaha, belajar di bidang saudara, ditekuni, dibelajar. Enggak belajar saudara enggak bisa maju. Apalagi sekarang itu cepat sekali. Ya perkembangan di dunia itu cepat sekali. Harus belajar. Diam itu sudah kalah saudara. Orang lain belajar. Dan dunia itu cepat. Majunya sedikit-sedikit aja bisa kalah saudara. Karena sedang ada percepatan di dalam dunia. Tuhan ingin pakai setiap kita diberkati dan jadi berkat. Ya tingkatkan
upgrade senantiasa. Kalau dipraktekkan di sini, saudara, dengar firman, jangan suka bolos. Kalau ibadah, dengar. Ini akan firman itu hikmat. Firman itu pikiran Tuhan. Hikmat itu adalah daripada Tuhan. Dengarkan firman dengan baik-baik. Seringkali saya suruh catat, saudara. Lalu setelah pulang, jangan lupa. Tadi khotbahnya bagus. Tentang apa? Ya, lali. Nah, jangan gitu, saudara. Catat pulang tuh direnungkan. Saudara dengar ya. Pulang direnungkan. Contoh ini yang singkat saya. Tuhan ingin kita itu upgrade. Tuhan kita ingin apa? Pulang saudara renungkan. Bagaimana dengan hidupku? Aku itu meningkatkan apa enggak? Aku sudah belum. Nanti setelah itu saudara akan dapat ibarat. Oh, aku harusnya seperti ini. Oh, Tuhan ingin aku begini. Renungkan saudara. Maka itu penting sekali. Firman Tuhan berkata, renungkan. Siang dan malam. Betul enggak? Bukan hanya baca dengar. Itu awalnya. Tapi harus direnungkan sampai hikmat saudara itu berkembang. Sahabat Rema. Tapi setelah renungkan harus dilakukan. Dilakukan. Waktu saudara melakukan. Saudara mengalami kebenaran firman. Saudara akan nyatakan firman benar. Waktu saudara mengalami. Saudara lebih ngerti. Waktu saudara mengalami. Iman saudara lebih bertumbuh. Pengetahuan saudara lebih bertumbuh. Karena mengalami. Orang mengalami dan tidak itu beda. Setelah itu di kelompok saya. Disaksikan. Kelompok saya itu jangan untuk sharing firman Tuhan lagi. Di kelompok saya tidak ada sharing firman Tuhan. Firman Tuhan yang didengarkan, diaplikasikan, dilakukan, dipraktekkan. Bukan tuh diskusi. Diskusi seringkali debat. Debat konyol. Gak dapat apa-apa. Ada. Dengar. Di kelompok saya adalah untuk tadi. Aplikasi. Sudah lakukan, ngalami, disaksikan. Jadi contoh. Jadi berkat bagi orang lain. Kalau itu dilakukan, saya jamin hikmat saudara bertumbuh. Hikmat saudara bertumbuh. Hikmat saudara bertumbuh. Ya semuanya yang melayani juga. Musik jangan misalnya gitu itu terus. Belajar lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Penari, PW, singer. Ya apa background. Saudara termasuk pengkhotbah harus belajar. Lebih lagi. Lebih lagi. Jangan hanya itu saja. Akan sungguh-sungguh ketinggalan. Semuanya saudara. Sound system, media saudara. Ya semualah penyiar di radio kita. Pendoa. Doamu harus meningkat. Jangan cuma hanya pokoknya tugas. Jangan makin meningkat doa-doanya. Saya baca KKS makin meningkat. Maka Bu Guntur ada training. Saya percaya itu luar biasa. Ya. Jadi SGD, SGS belajar. Lebih punya hikmat untuk mengembangkan. Tepuk tangan yang meriah. Lalu yang kedua adalah pengurapan. Hikmat itu penting. Firman itu penting. Kepastian. Tapi seringkali dibutuhkan pengurapan. Untuk bisa melakukannya. Betul. Itu kekuatan yang luar biasa. Pengurapan. Sudah. Jadi kita harus mengupgrade. Meningkatkan pengurapan. Yang ada pada kita. Yang sudah diberikan Tuhan. Lihat. Elisa sebelum mendapat ya pengurapan double porsi. Sebelum dan sesudahnya sama atau beda? Beda. Sebelumnya nggak ada apa-apa. Tapi setelah dapat pengurapan yang double, hidupnya berubah. Kuasanya berubah. Dipakai Tuhannya berubah. Tepuk tangan. Murid Yesus, dimuridkan Yesus 3,5 tahun. Saya percaya dapat banyak sekali. Dengan setelah itu mereka dilawan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Setelah dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah gak? Berubah sekali, total. Butuh pengurapan. Karya Roh Kudus. Tingkatkan pengurapan juga. Kita bisa lihat banyak di Alkitab contoh-contoh. Saudara. Yesus sendiri terus belajar. Ya, tapi beda sejak dia dibaptis penuh Roh Kudus. Dia naik gunung, waktu dia doa puasa, turun dengan kuasa Roh Kudus. Dia mulai mengajar. Dengan kuasa Roh Kudus, dia mulai melayani. Dengan kuasa Roh Kudus, dia mulai melakukan, menyelesaikan pekerjaan dari Bapa. Dengar ya, pengurapan itu penting. Ini cerita Roh Kudus, karya Roh Kudus. Hikmat firman itu Yesus. Tingkatkan, saudara. Dengan apa? Kehidupan doa saudara. Tadi belajar ya firman. Doamu pujian penyembahan saudara. Ya, di pondok Daud saudara.
bangun saudara sungguh-sungguh. Di doa puasa saudara, nanti tanggal 9 mulai ada doa puasa lagi. Itu meningkatkan lapar dan haus. Itu meningkatkan saudara, pengurapan datang dalam hidupmu. Berendam dalam hadirat Tuhan. Saudara akan terus yang makin diurapi, makin diurapi, makin diurapi saudara. Beda, saya lihat orang yang melakukan seperti itu dan tidak. Beda kualitas, otoritasnya beda. Yesus saja tahu sebelum melayani dia butuh lebih doa puasa dulu 40 hari. Betul? Ada seorang ibu anaknya ya diganggu setan. Murid Yesus gak bisa melepaskan. Datang kepada Yesus diusir. Pergi, pergi. Murid Yesus tanya, guru, kenapa kita gak bisa? Ya, waktu usir Tuhan berkata, jenis pertama kurang iman. Kedua, jenis ini tidak diusir kecuali disertai apa? Doa puasa. Doa puasa, lapar terus, duduk diam pagi. Itu mendatangkan pengurapan hadirat otoritas yang lebih. Pendoa, kalau kamu mau ngusir setan, dengar ya pendoa ya. Pelepasan, doa puasa. Enggak, kalau saudara enggak bangun rohmu, ngusir setan, nanti malah diusir setan. Loh betul saudara, butuh pengurapan. Tingkatkan, ini saatnya. Tuhan berkata, ini akan ada lawatan Roh Kudus yang besar-besaran. Saudara, maka kita persiapkan doa puasa 40 hari. Lalu KKR 10 hari itu baptisan. Baptisan. Karena hanya itu yang jadi jawaban. Banyak orang imannya lemah. Tapi waktu Roh Kudus mulai berkarya, orang itu berbondong-bondong datang. Butuh Tuhan, dijamah Tuhan. Dan Pondok Daud. Pondok Daud itu kenapa? Luar biasa. Pondok Daud itu adalah sarana ya mengundang Tuhan, nyatakan hadiratnya. Mengundang Tuhan hadir. Itu hadirat Tuhan. Itu luar biasa sekali. Sejak saudara bisa tangkap. Orang yang tidak bangun ini, saya jamin rohnya lemah, sering kalah. Hanya hidup secara jiwa dan tubuh. Kita harus mulai hidup secara roh. Ya, berjalan dalam Roh Kudus. Melayani bersama Roh Kudus. Saya pecahkan dahsyat Tuhan berikut. Amin. Yang ketiga, bertumbuh dalam kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, artinya besar sekali kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, kenapa Allah rela memberikan anak yang tunggal, diserahkan jadi korban supaya kita bisa diselamatkan? Kenapa? Bapak punya kasih yang begitu besar. Hanya kasih yang begitu besar bisa bertindak seperti ini. Rela memberikan seperti itu. Tapi hanya yang kasihnya begitu besar seperti Tuhan. Kalau kasihnya kecil, nggak bisa. Benar? Kita sudah diselamatkan, tetap sama saja. Nah, kita sudah dapat banyak hal, tapi kalau kasih kita kecil, kita nggak mungkin bisa bertumbuh bagus dengan Tuhan, bisa jadi berkat enggak. Jadi harus belajar meningkatkan level kasih. Meningkatkan level kasih. Maka Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap tubuh. Belajar mengasihi Tuhan lebih lagi. 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 Sampai level yang tinggi. Ada banyak jenis kasih, saudara. Ada kasih filio, kasih manusia. Tapi kita harus belajar sampai kasih agape. Itu kasihnya Tuhan. Saudara, belajarnya gimana? Saudara, yang pertama belajar dulu. Merenungkan, meresapi betapa besar kasih Tuhan. Itu dulu. Ada contohnya, ada teladan dulu. Saudara sering merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan seperti ini. Bayangkan besarnya seperti apa. Kalau tadi berkata ya, memberikan anaknya yang tunggal jadi korban, saudara. Supaya kita selamatkan. Saudara bisa bandingkan kalau saudara sendiri. Anakmu diminta, dikorbankan untuk keselamatan orang lain. Nah, saudara bisa tahu betapa besarnya kasih. Alkitab berkata tidak ada kasih yang besar. Seorang yang rela
memberikan nyawanya untuk yang lain. Renungkan dulu. Makin kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan, hati kita akan makin dipenuhi dengan kasih Tuhan. Betapa besar. Saudara merenungkan aja, saudara bisa mencurahkan air mata. Sampai hatimu dipenuhi dengan kasih. Ya, itu akan membuat kita mengasihi Tuhan. Ingin membelajar kasih Tuhan. Sehingga membuat kita hanya bisa mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Terus saudara. Terus setelah itu sungguh-sungguh kita berani saudara. Melakukan sesuatu untuk membalas cinta kasihnya Tuhan. Berjuang selamatkan jiwa. Berjuang dukung pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan maju. Betul? Ya, setelah Tuhan, lalu kita akan bisa mengasihi sesama. Pengorbanan Tuhan begitu besar. Lalu kita lihat orang berdosa, kita bisa mengasihi. Coba aku tetap masih orang berdosa, masuk neraka gimana? Bisa mengasihi. Kita lihat orang menderita, kita bisa kasihan. Karena kita sudah penuh hati kita dengan hatinya Tuhan yang penuh kasih. Nomor 1 Tuhan, belajarlah dulu. Saudara bisa merasapi kasihnya Tuhan. Hatimu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Saudara bisa merasakan. Pasti saudara gak bisa diam. Pasti saudara belajar membalas kasih Tuhan. Pasti saudara bertindak. Pasti saudara rela berkorban untuk Tuhan. Setelah itu pasti saudara mengasihi sesama. Pasti mengasihi keluarga. Pasti mengasihi orang-orang yang lain. Supaya juga mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Bertumbuh dalam kasih. Semua punya kasih, tapi kasih manusia itu terbatas. Kasih manusia itu kalau dia baik, ya aku baik. Kalau dia enggak baik, nih. Betul gitu, saudara, betul enggak? Aku enggak mau ganggu, tapi coba jangan diganggu. Betul, saudara? Itu kasih Tuhan itu tanpa syarat. Dia baik, tidak baik, tetap mengasihi. Betul? Ikrar janji dulu. Diingat-ingat, itu kasih agape. Kalau saudara menikah, ikrar janji. Yang dulu enggak ikrar janji, minta sekretariat. Ikrar janji seperti apa gitu. Dihayati saudara. Itu saudara. Ya, betul. Keadaan baik, tidak baik. Seringkali baik saja, tetap cinta, tak kasih. Nah, kayak gitu orang-orang macam-macam. Itu kasih manusia. Manusia hanya bisa mengasihi kalau dia baik. Tapi Tuhan beda. Kita rusak, kita hancur, kita enggak taat, kita menjauh. Dia tetap mengasihi. Dia tetap rela berkorban. Itu kasih Tuhan. Makin kita meningkatkan kasih, kita baru bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara lihat Daud. Ini cerita pondok Daud ya. Tuhan sedang memulihkan pondok Daud. Di balik pondok Daud yang luar biasa, membuat Tuhan terkesan, membuat Tuhan janji datang, membuat janji dipulihkan. Saudara, di balik pondok Daud itu ada hati Daud. Kalau kita mau dipakai untuk membangun pondok Daud, seorang yang ikut bangun pondok Daud, kita harus punya hati seperti hatinya Daud. Saya mengajar 2 minggu hatinya Daud, saudara. Sudah 1 minggu, masih bulan depan 1 minggu di live training. Karena hanya itu kita akan bisa dipakai. Hati, saudara, Daud itu kasihnya bertumbuh. Bertumbuh sejak kecil. Dia mulai belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Dia main kecapi, saya percaya. Setiap main kecapi dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Bisa merasakan betapa baiknya Tuhan. Di Mazmur tulis banyak sekali. Tapi bertumbuh. Sehingga diberkati pun kasihnya makin tetap lebih besar daripada berkat. Gak berubah, betul gak? Diangkat seperti apa? Berkati seperti apa? Tuhan tetap nomor 1 yang dikasih. Saudara belajar lagi Simon Petrus. Lihat ya. Gak apa-apa dulunya kecil. Simon Petrus mengasihi enggak Yesus? Mengasihi enggak? Mengasihi. Tapi dia punya level manusia sampai kayak saat. Pertama waktu Yesus berkata, aku anak manusia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Apa yang dikatakan Petrus? Tidak Tuhan, engkau tidak akan diserahkan. Sampai Tuhan berkata, iblis yang nipu gitu. Lalu dia berjanji, Tuhan sekalipun semua lari, aku tidak akan lari gitu saudara. Kan gitu saudara. Mulutnya berkata, aku akan mengasihi kau. Apapun yang terjadi, sampai engkau nyarahkan, aku tetap akan mengasihi. Yang lain lari, aku tidak. Itu keinginannya baik, bukan jelek. Tapi kasihnya masih lemah. Kasihnya masih kasih manusia. Kasihnya gak cukup besar. Waktu ngalami sungguh-sungguh Yesus ditangkap.
semua lari kaget, bahaya besar. Kasihnya nggak bisa, nggak kuat untuk tetap setia. Betul nggak? Dia ya lari. Betapa banyak seperti itu dalam rumah tangga. Suami istri pasti saling mengasihi. Betul nggak? Tapi kadang-kadang kasihmu itu kurang. Harus ditingkatkan. Sampai pasanganmu tidak baik kau tetap bisa. Ya, orang tua, anakmu tidak baik kau tetap mengasihi. Meningkat. Baru engkau bisa dipakai Tuhan. Jadi terang bagi keluarga. Jadi pemulihan bagi keluarga. Dalam studi kita, pergaulan kita, kerja. Di gereja sama. Kalau dikit-dikit sakit hati, kalau dikit ngambek, kalau dikit rewel terus, itu masih terlalu lemah. Betul, saudara. Harus belajar tingkatkan kasih. Tahu enggak? Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia cari semua muridnya. Akhirnya di Danau Galilea disediakan makan. Selesai makan, Yesus ngomong, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi. Yesus gembalakan kawan dombaku. Ditanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari yang lain. Tuhan Yesus, Tuhan kau tahu aku mengasihi kau. Gembalakan Tuhan. Ketiga, betul enggak? Apa kau mengasihi? Petrus, aku mengasihi Tuhan. Saudara tahu enggak? Itu sedang diajak dari level yang rendah ke level yang tinggi. Level kasih manusia tadi. Jadi level yang beda. Sampai ke level kasih agape. Betul? Dia mengasihi sekarang. Dia mau dipakai Tuhan. Dia mau korbankan waktu. Dia mau dipakai masa depannya. Gembalakan dombanya Tuhan. Bukan dombanya sendiri. Bukan orang saja. Dipakai Tuhan. Kasih tidak terbatas. Itu bertumbuh kasihnya. Setelah bertumbuh seperti itu, baru bisa dipakai jadi rasul. Kalau kasihnya seperti dulunya, gak bisa. Ini Tuhan akan buat lawatan besar. Saya percaya salah satunya Tuhan bisa pakai pelayanan kasih. Dibutuhkan yang punya kasih besar. Kasih agape, kasih Kristus. Baru bisa tergerak, dukung pekerjaan Tuhan. Balas cinta kasihnya Tuhan. Baru bisa tergerak, tolong orang lain. Selamatkan orang, menolong orang lain. Oh, sehingga dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan raya. Naikkan level kasih. Amin, saudara. Lalu anugerah. Tingkatkan anugerah atau kasih karunia sebetulnya. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, saudara, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi dia mengalami kasih itu naik terus dari kecil, makin besar, makin dikasih, makin besar, makin dikasih, makin besar, makin dikasih Tuhan, makin besar, makin dikasih sesama, bertumbuh dalam kasih karunia. Dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis grow in favor. Ya, kasih karunia dalam anugerah bertumbuh, saudara. Saya percaya ini luar biasa. Tuhan itu mengasihi semua orang, betul? Betul ya? Tuhan mengasihi semua orang, semua bangsa dikasihi Tuhan. Tapi dengar, ada orang-orang tertentu yang menyentuh hatinya Tuhan, dikasih luar biasa, lebih dari kasih umum. Dengar ya, saudara. Tuhan mengasihi semua orang, betul. Semua bangsa, betul. Orang berdosa pun dikasih, betul. Tapi tetap ada orang-orang tertentu yang mendapat kasih Tuhan lebih yang lain. Sampai dia dipilih, sampai dia diangkat, sampai dia dilindungi, sampai Tuhan janji, sampai keturunannya luar biasa. Saudara, mudah sajalah Daud. Daud itu orang yang bertumbuh dalam kasih. Makin dikasih Tuhan, makin sama. Terus saudara, dia makan dapat kasih karunia. Dia dipilih lebih daripada semua kakaknya. Betul enggak? Dia dipilih lebih daripada yang lain. Dia dapat kemurahan Tuhan luar biasa. Makin tumbuh kasihnya pada Tuhan, makin tumbuh, saudara. Makin besar kasih karunia daripada Tuhan. Makin besar anugerah dari Tuhan. Makin besar kepercayaan Tuhan. Makin besar karya Tuhan dalam hidupnya.
Betul. Sekarang saudara dalam keluarga ada enggak satu atau dua anak yang lebih terkesan dari semuanya? Kan seringkali ada toh. Kenapa? Kalau saudara punya anak yang bandel, enggak taat, maka tetap ngasih. Itu anak, benar gak? Tapi dengan anak yang dekat, yang nurut, yang berjuang untuk lakukan sesuatu, saudara akan punya hati beda. Saudara akan mengasihi lebih. Tuhan mengajak kita bertumbuh dalam anugerah, bertumbuh dalam kasih karunia, berusaha hidup makin berkenan, berusaha hidup makin menyukakan hatinya Tuhan. Saudara dengar, sehingga jadi orang kesukaan Tuhan. Pondok Daud itu menjadi ibadah yang kesukaan Tuhan. Semua ibadah pasti Tuhan suka, tahu betul gak? Kebaktian sebuah gereja. Tapi ada orang tertentu, anak tertentu, pelayan Tuhan tertentu, gereja yang dapat kasih karunia. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ya, langkah-langkah kita, perbuatan kita, belajar. Ya, saya doa sungguh-sungguh gereja kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia, makin berkenan, makin disukai oleh Tuhan, makin dipakai oleh Tuhan, makin banyak karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Terus belajar bertumbuh. Saudara bisa lihat Yusuf, itu orang yang dapat kasih karunia. Ada orang-orang tertentu. Saya pun bersyukur berkali-kali. Sejak mulai gereja kita sampai sekarang, banyak orang. Ya, kalau ketemu gereja kita itu hanya kasih karunia. Nah, semua yang kita sejak dari awal, nggak ada itu sekolah teologi, ya nggak ada itu saudara, nggak ada itu. Betul ya saudara, lihat SGG nggak ada itu, nggak ada yang dipersiapkan khusus. Kok ya bisa ya maju ya, kok ya bisa ya Tuhan berkenan ya, kalau kok bisa ya diberkati ya, kok bisa ini ya, kok bisa. Itu hanya kasih karunia, bukan kita. Kita itu nggak bisa. Kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia, nggak bisa jadi bisa, nggak mungkin jadi mungkin, nggak ada jadi ada. Betul, betul saudara, itu betul. Belajarlah makin berkenan, sehingga makin hidup dalam kasih karunia daripada Tuhan. Ini lawatan Tuhan yang cari pasti orang yang sungguh-sungguh berkenan di hatinya, seperti Daud berkenan di hatinya. Dia akan cari orang yang bisa dipakai. Bahkan ini liburan saudara, saya sedang merenung. Ini kan liburan ya, mungkin ada yang mudik, mungkin ada yang liburan di luar kota, luar pulau, sampai luar negeri ada juga saudara. Pakai kesempatan juga liburan. Jangan sampai malah rohani kita jadi undur, rusak, jagati. Justru pakai untuk makin meningkatkan rohani kita. Saya enggak pergi saudara, tapi saya sudah buat planning. Saya disibuk terus saudara, sampai hari ini sibuk sekarang. Sampai besok masih sibuk. Tapi Senin sampai berikutnya, sampai Jumat 1 saya dan semua libur tuh saudara, betul gak? Saya sudah planning, saya akan pakai banyak waktu saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berendam dalam hadirat Tuhan. Lebih mendekat pada Tuhan. Saya akan pakai lebih banyak belajar firman. Berkembang di dalam hikmat. Berkembang dalam pengenalan. Berkembang dalam hubungan Tuhan. Berkembang dalam pengurapan. Pakai waktu saya. Jangan disia-siakan sayang. Malah banyak sahabat. Libur kabeh gak ada pembantu macam-macam. Jangan. Gunakan waktu. Saudara yang keluar kota luar negeri, macet, pakailah ini loh. Saudara yang ada di sedang macet, pakai itu loh. Apa namanya? Dengarkan saudara. Saya gitu. Kalau saya keluar kota luar negeri, apalagi pasti saya di pesawat itu saya pakai aja ngisi, bersekutu dengan Tuhan. Kadang-kadang firman mengisi. Semua bisa dipakai dalam segala. Maka enggak mengeluh. Dulu COVID, saya hampir enggak pergi loh saudara, 2 tahun di rumah. Bosan enggak? Saya enggak pernah merasa bosan. Lah saya di rumah ketemu Tuhan kok. Saya di rumah enjoy dengan Tuhan kok. Saya di rumah enggak sendirian kok. Bersama Tuhan kok. Ini liburan pakai saudara. Macet pun bisa dipakai. Di pesawat bisa dipakai. Di mana pakai. Saya pakai seperti itu. Lalu saya mau pakai merapikan catatan-catatan. Catatan saya itu sudah karena sibuk kacau balau di sini. Nyarinya sulit. Saya mau rapikan semua. Sehingga nanti lebih baik
Lalu saya mau rekaman sendiri, saudara. Mulai ya tambah rekaman, belajar rekam sendiri, akan produksi rekaman lebih banyak lagi. Lebih jadi berkat. Ayo saudara, tingkatkan. Saya tutup dengan satu. Ini panjang saudara, tapi bagus. Ini jemaat kita. Bapak Nathanael Cornelis Franquis. Ini SGD. Ya, SGD di mana ya? Supervisor juga. Perwira Jabres Guntur. Ya, intinya mulai tahun 2020 bulan Juni dia mulai tergabung di Komsel. Bukannya jemaat ibadah minggu, Komsel maju. Lalu sebagai anggota dia rindu untuk bisa jadi KKS, saudara. Lalu dia mulai ikut SOM, saudara. Lalu mulai juga ikut retreat encounter-nya. Lalu mulai juga, saudara, ESBC-nya. Lalu ikut juga buku untuk pelatihan untuk jadi KKS. Dan dia bersyukur akhirnya dia bisa dilantik jadi KKS. Beri tepuk tangan, saudara. Pada September ya tahun 2020 itu ulang tahun gereja. Diawali jemaatnya cuma 4 orang. Kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak. Tapi dia terus tekun. Dia tidak mau menyerah. Dia berkata, dia terus nempel. Ya, live streaming didengarkan semua. Nempel, saudara. Pemuritan hari Selasa didengarkan sungguh-sungguh. Supaya dia bisa dapat sesuatu. Dipraktekkan di kelompok saya. Sekali sedikit dia pengen terus belajar. Sudah terus, saudara. Dia tingkatkan. Dia tangkap diimpartasikan, saudara. Ikut. Ya, luar biasa sekali, saudara. Lalu dia juga pokok tetap nempel gereja kita. Nempel. Ya, KKS nempel. Gembala sidang nempel terus, saudara. Fokusnya, saudara. Terus dalam tuntunan pertumbuhan skema pencarian rohani. Dan sekarang sudah 1,5 tahun. Ya, sekarang anggotanya 20 orang. Tepuk tangan, saudara. Di antara 20 orang, 4 orang sudah jadi KKS. Bukan hanya dia. Jajarannya 4 orang jadi KKS. Ya, yang 2 sedang ikut SOM. Lalu 3, saudara, sudah punya cucu sel 3. Beri tepuk tangan. Ada 2 juga yang sedang ikut SOM. Saudara dengar, tergantung kita. Rindu atau tidak. Makin membalas cinta kasih Tuhan. Rindu atau tidak. Makin dipakai Tuhan. Makin berguna. Kalau enggak ya selamanya jemaat biasa. Enggak pernah apa-apa. Kalau saudara enggak pernah rindu ya selamanya karyawan bawa ya bawa terus. Kalau saudara enggak rindu, saudara buka usaha. Satu warung terus. Tapi kalau saudara mau usaha, saudara akan naik. Saudara akan naik. Betul? Contoh ya yang ada Bu Guntur. Dulu sama, Bu Guntur dulu anggota kelompok saya. Saudara, sejak awalnya masih saya belum jadi pendeta, saudara. Dia itu anggota kelompok saya. Tapi mau belajar, mau bertumbuh. Terus pemuritan ikut, belajar ikut, bertumbuh. Akhirnya dia bisa jadi KKS. Tapi terus belajar terus, ngembangkan terus, belajar terus. Bertumbuh lagi. Bisa akhirnya jadi supervisor, akhirnya bisa jadi ketua Litbang. Litbang itu begini, ketua kelompok saya, semualah, departemen kelompok saya Solo lah, itu disebut Litbang. Akhirnya bertumbuh terus. Sekarang jadi ketua divisi kelompok saya. Divisi itu global, semua. Dia diangkat terus. Bukannya kelompok saya, satunya apa itu? Konsolidasi. Tergantung kita, saudara. Jangan terus kanak-kanak. Tuhan rindu kita naik. Kita pun gak ingin anak kita TK terus. Ayo naik. Dalam hidupmu, dalam bangun rumah tangga, dalam kesehatan, dalam apapun. Terlebih lagi ini dalam roh. Saudara, betul. Saatnya Tuhan akan pakai luar biasa. Kita semua bangkit berdiri. Minta Roh Kudus, saudara, yang bisa menolong kita bertumbuh di dalam roh. Hanya Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati kita. Hidupku kau perlukan roh.
lebih dari yang ada di hidupku. Berikan setiap hati yang menuntut hatiku, nyatakanlah oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami, berembuslah di hati. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan. Angkat tangan, saudara. Mulai hampiri Tuhan, saudara. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Ucapkan suatu, saudara. Tanggapilah firman Tuhan, saudara. Berembuslah Roh Kudus. Oh, aku butuh Engkau supaya aku bisa bertumbuh, supaya aku bisa mengupgrade manusia rohku, bahkan dalam seluruh kehidupanku, Tuhan. Oh, berembuslah Roh Kudus. Engkau datang, Engkau tinggal di dalam roh kami, menjadi penolong. Engkau yang bisa menolong aku apa yang aku tidak bisa lakukan. Engkau yang bisa menolong aku mengalami breakthrough, mengalami terobosan. Oh, Roh Kudus, berilah pengurapan-Mu. Oh Tuhan, berilah Tuhan firman-Mu jadi pewahyuan. Biarlah firman-Mu jadi pembukaan. Biarlah firman-Mu jadi rema. Engkau rindu setiap kami bertumbuh, berkembang, mengupgrade kemampuan kami. Tuhan, biar firman-Mu kami tangkap Tuhan. Setiap jemaat, setiap lain Tuhan, semua orang yang mengikuti firman ini, Tuhan, Kau singkapkan jadi pewahyuan, jadi pembukaan. Oh rema, tentang keinginan-Mu, panggilan-Mu Tuhan. Kita bertumbuh, kita bertumbuh, kita bertumbuh seperti biji sesawi. Semua yang Kau berikan, oh Tuhan, bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan. Oh, keterampilan bisa dikembangkan, pengetahuan bisa ditumbuhkan Tuhan. Roh kami bisa terus makin bertumbuh. Oralah pasakara, ampuni kalau selama ini seringkali kami tidak menyadari atau kami malas, hanya terus biasa-biasa. Oh, hari ini kami disadarkan Engkau Bapa yang terbaik, lebih daripada kami orang tua di dunia. Kami pun ingin anak-anak kami tidak hanya TK terus, bertumbuh sampai SD, sampai SMP, sampai SMA, sampai S1, S2, S3 dan seterusnya. Tuhan, sehingga kami jadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, yang bisa dipakai Tuhan, yang berjalan untuk jadi terang, yang berjalan jadi berkat. Tuhan, ya jadikan pewahyuan, bukakan pada setiap kami. Oh Tuhan, Kau yang memberikan pengertian, bahkan rema Tuhan. Sekali lagi berilah kemampuan, berilah pertolongan Roh Kudus. Engkau yang memberikan pertolongan, sehingga setiap kami berkembang. Oh di dalam bangun rumah tangga, oh kami punya kemampuan yang berkembang sampai bisa ngatur rumah tangga kami. Engkau menolong kami dalam studi berkembang sampai jadi pelajar yang sukses. Oh Engkau pakai kami Tuhan, upgrade terus berkembang sampai jadi karyawan yang terus naik levelnya, yang terus naik levelnya, jadi pekerja, jadi pengusaha yang terus Kau pakai lebih lagi. Berkembang Tuhan, lebih lagi jadi hamba-Mu, jadi pelayan-pelayan Tuhan, jadi kakek yang terus berkembang di dalam Tuhan, yang terus meningkat di dalam Tuhan, yang terus mengupgrade roh kami Tuhan. Dan terus Tuhan makin dekat dengan Engkau, makin kenal Engkau Tuhan, makin intim dengan Engkau Tuhan, makin penuh hikmat yang daripada-Mu. Ada rema makin peka dengan Engkau Tuhan, makin bertumbuh dalam kasih, sehingga kami bisa menyadari betapa besarnya kasih-Mu, sehingga kami tergugah balas kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami juga terdorong mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh seperti mengasihi kami sendiri.
terus bertumbuh dalam anugerah, bertumbuh dalam kasih karunia seperti Daud, Yusuf terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan, Kau berikan pengurapan, Kau berikan tuntunan, Kau bawa kami Tuhan mengalami firman-Mu, dan kami tahu Tuhan saatnya Kau berkarya. Tuhan, urapi yang ada di sini, urapi yang ikut oleh dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu impartasikan pertumbuhan, impartasikan pengurahan, impartasikan hikmat, impartasikan kasih yang bertumbuh, impartasikan anugerah kasih karunia. Dan Kau yang berkarya. Kami bangga punya seperti Kau Tuhan. Kami terima firman-Mu. Kami akan pulang renungkan firman-Mu siang malam, lakukan firman-Mu. Dan kami akan saksikan pada banyak orang, bahkan di kelompok sel. Terus pakai kami Tuhan, menjadi anak-Mu yang menyukakan hati-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu yang berkenan, yang berguna bagi kerajaan. Bertumbuh, bertumbuh sampai kami kalahkan dunia. Karena bersama dengan Kau kami kalahkan kejahatan, kami kalahkan godaan, kami kalahkan masalah. Lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan pertumbuhan yang luar biasa. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati katakan bersama.